Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatm lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah bertemu kembali kita di channel kita Muhammad Misdi Al-Yumna, channel yang memberikan edukasi, informasi, dan motivasi kehidupan terkait dengan zikir, amalan-amalan, dan mujahadah serta doa. Mudah-mudahan tujuan lain tidak ada kecuali untuk sama-sama kita berbagi, memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kehidupan kita selalu kehidupan sukses, berkah barokah, rezeki berlimpah, bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan lagi kembali pada pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan daripada amalan-amalan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu yang sudah kita sampaikan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu sebelum tidur dibaca 21 kali. Jadi barang siapa orang, ini satu keterangan ya, satu keterangan di dalam kitab Abu Abul Faraj yang dikarang oleh Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik Al-Hasani. Di dalam satu keterangan ini, di dalam satu bagian bab tentang khosoiha wa asroriha, dikir ulama khosoi kasratul bismillah lil basmalati wahya haqiqatun wa nafi'atun liman sadaqta niyatun hasanul dhanab. Dikatakan bahwa satu kekhususian, kerahasiaannya, ibarat dikatakan oleh para ulama, secara khususnya bismillah itu memiliki secara khususnya yang sangat banyak sekali, dan ini dan dibenarkan ya, dan memberikan kemanfaatan, dan bagi siapa orang-orang yang membenarkan ya, dengan niatan-niatan yang benar, dengan penuh keyakinan dan prasangka baik daripada asma atau bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu yang lalu sudah kita terangkan bahwasanya barang siapa orang yang membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 21 kali sebelum tidur, faminha qara'aha inda naum inda asyrina maratan lil hifd min mautil fuja wa dafu kulli bala wa afatun wal amna fi tilkal lailati min syarri syaitan wa syarqati wal kharik. Dikatakan bahwasanya barang siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum dia tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati yang mendadak, kemudian terhindar dari semua bala dan musibah ya, aman daripada malam itu dari godaan-godaan syaitan. Nah, aman dari godaan syaitan termasuk daripada godaan jin, sihir, dan lain sebagainya, dan kemudian wasyarqatil wal harik, daripada hal-hal yang membuat keburukan termasuk kebakaran dan sebagainya, dan pencurian. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada pembahasan tentang satu keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya ini adalah, kalau hurufnya ini adalah 19, tapi kalau jumlah hakikat daripada hurufnya ini 786. Dikatakan dalam kitab tersebut, dikatakan wa minha qira'atiha ba'daha bi'adatiha wa huwa sab'ami'atin wa samanuna maratan liqadil hawaiji ammah. Dikatakan dalam keterangan ulama ini, barang siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 787 ya, 787 di kitab ini, maka apa? Liqadil hawaiji ammah, maka akan dimudahkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 787 di sini dalam kitab Abu Abul Faraj. Nah, silakan diamalkan kalau kita ingin mencoba untuk mengamalkan ya, karena di dalamnya bismillah ini memiliki kandungan asma Allah. Dengan bismillah, sebagian ulama mengatakan adalah harful qasam, sumpah. Karena lafaz Allah ketika dimulai dengan ba itu namanya billahi wallahi tallahi, ada huruf sumpah. Dan di bismillah dengan asma Allah
ya, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, zat yang Allah Maha Kasih dan Allah zat yang Maha Sayang. Nah, di dalam satu keterangan yang lainnya bahwasanya di dalam kitab Asy-Syaddur Rafiq yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Bashbashi Al-Syafi'i, beliau mengatakan min khawasil bismillati kulliha inna man talaha adada khurufiha sab'amiatin sitan wasaminina sab'atin ayam ala ayyi'in kana min jalbil nafi au daf'il dari au bid'ati khafin kasadaha hasalalahul matlubat. Dikatakan di satu keistimewaan, kemuliaan daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim secara keseluruhan adalah bahwa sungguh siapa saja yang membacanya sesuai dengan jumlah huruf, hakikat jumlah huruf itu, jadi Bismillah itu ba itu berapa gitu. Dikatakan oleh ulama ahli hikmah bahwa alif itu 1, ba itu 2, alif, ba, ta itu 3 jumlahnya, dan begitu. Dihitung di jumlah semuanya ada 786. Nah, dikatakan dalam sepekan, ya, dalam seminggu dia membaca 786, ya, artinya sebagian ulama mengatakan seminggu itu 786. Ada mengatakan setiap harinya 786 dibaca dalam seminggu, begitu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa menarik kemanfaatan-kemanfaatan, mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak daripada kemudaratan-mudaratan. Jadi audaful dari, menolak semua kemudaratan, kesialan, ke musibah-musibah. Kemudian atau bid'atin khafin kasadaha, atau ketakutan sesuatu dagangannya yang membuat dia tidak laku, takut. Maka di sini semuanya lah hasilahu matlubah, maka semua itu akan tercapai. Jadi kalau istilahnya bisa dimaknai dengan sebagai penglaris dengan baca bismillah 786. Karena takut tidak laku ketika dibaca, insyaallah mudah-mudahan menjadi laku, begitu. Ijabah Allah, kemudian menolak bala, kemudian jalbur rizik artinya mendatangkan rezeki, menarik rezeki. Nah, mas sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang insya Allah kalau kita niat dengan khusyuk, ya, dengan ikhlas dan semata-mata mengagungkan asma Allah, mengagungkan kemuliaan daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam Al-Quran ini hanya 2 ayat yang ada Bismillah. Satu di surat Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua di surat An-Naml, di surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sangat mulia sekali. Silakan mengamalkan. Kalau sahabat-sahabat semua niat untuk mengamalkan dan niat meriyadhoi, ya, penuh dengan kekhusyuan, keikhlasan, semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaan Allah. Ya. Ketika kita beramal, jangan langsung kemudian berharap pada intinya, yaitu mana ini belum hasil, ini mana kok belum ada wujudnya. Tidak, tapi semata-mata menyerahkan kepada Allah, ikhlas, niat penuh dengan khusyuan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah akan diijabah. Jadi tidak perlu ditunggu-tunggu, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus minggu berikutnya dibaca istiqomah lagi, minggu lagi dibaca istiqomah lagi. Insya Allah akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat saudara-saudara yang lainnya, dan silakan ucap qabiltu ijazah. Semoga berkah barokah, ya, untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad